Mana yang lebih dulu, gereja atau kitab suci? Saudara-saudara, admin DKC Damai Kasih Channel dalam video yang membahas tentang saya menuliskan sebuah perkataan kalimat yang panjang, sebuah pertanyaan tepatnya, menanyakan mana lebih dulu, gereja atau kitab suci. Nah, saat ini saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Saudara-saudara, menanyakan mana lebih dulu, gereja atau kitab suci merupakan pertanyaan orang bodoh. Kenapa? Karena gereja itu bicara ide, sesuatu yang tidak dapat digenggam dengan satu tangan. Itu konsep tentang persekutuan orang percaya. Sedangkan kitab suci merupakan suatu benda. Saya dapat memegang kitab suci di tangan saya. Nah, kenapa pertanyaan ini menjadi bodoh? Karena sang penanya tidak pernah bernalar tentang kedua perbedaan ini, yang tidak bisa dimasukkan ke dalam satu pertanyaan perbandingan. Karena ini ibarat menanyakan mana lebih dulu, laptop atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Laptop adalah benda, sedangkan ilmu pengetahuan teknologi adalah ide. Harusnya kalau admin cerdas, pertanyaannya adalah mana lebih dulu, gereja atau firman Allah? Kalau pertanyaannya begitu, itu cocok karena dua-duanya bukan sebuah benda. Dan jawabannya jelas. Dalam Yohanes 1 ayat pertama sampai 3 dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan, termasuk gereja. Dari sini kita mengetahui bahwasannya firman Allah itu bahkan bukan saja lebih dulu, tapi firman itulah yang mencipta segala sesuatu. Baik ide yang di dalamnya ada gereja, ya, juga firman adalah pencipta manusia, yang kemudian manusia-manusia itu mengadakan suatu konsili dan bersepakat untuk membukukan tulisan-tulisan yang diyakini sebagai firman karena disampaikan oleh para utusan Allah, yaitu para nabi dan para rasul, dan juga orang-orang yang tetap di dalam tahun yang sama dengan mereka, yang dipercaya tulisannya itu komprehensif dan tidak menyimpang dari ajaran lisan juga yang beredar waktu itu, ya, yang semuanya juga tertulis di dalam kitab suci dan tersusun dari kertas-kertas dan tinta yang menulis firman itu di kertas. Mungkin orang-orang bodoh akan berkata, loh, gereja apa yang bersepakat atau menentukan kitab suci itu? Kan Katolik. Nah, ini pernyataan bodoh yang kedua. Kenapa bodoh? Karena yang pertama, itu sulit dan gak bisa menentukan kapan kanon perjanjian baru benar-benar menjadi kanon karena prosesnya cukup lama. Gereja mula-mula yang memegang manuskrip itu bukan Katolik Roma. Dan tulisan seperti Injil-Injil, surat-surat Paulus itu ada sejak dari gereja mula-mula. Dan di dalam teks manuskrip itu sendiri, ya, khususnya di dalam Kisah 11 ayat 26, itu di sana dikatakan bahwa murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen, ya. Bukan Roman Katolik, ya, bukan. Jadi Kristen mungkin yang dulu ada, ya. Dalam hal ini bukan Protestan, tapi juga bukan Katolik pasti, tapi orang percaya pada Yesus Kristus. Nah, mungkin pernyataan saya itu akan dibantah dengan yang akan menjadi poin yang kedua. Poin keduanya adalah naskah-naskah PB memang sudah dipegang oleh gereja mula-mula, tapi naskah-naskah itu menjadi resmi oleh Konsili Laodikia tahun 363 dan Kartago tahun 397. Dan mungkin mereka akan mengklaim ini sebagai Roman Katolik waktu itu. Nah, kenapa pernyataan itu merupakan kebodohan jika dianggap bahwa Katolik Roma menjadi paling benar karena meresmikan naskah-naskah yang ada? Karena begini teman-teman, pada saat itu belum ada denominasi Protestan. Sehingga kalau saat itu belum ada denominasi Protestan, bagaimana bisa orang hari ini mengatakan Katoliklah yang benar, karena Katoliklah yang meresmikan naskah-naskah yang ada dan bukan Protestan? Lah, bagaimana bisa Protestan? Protestan belum terjadi saat itu, belum ada. Ini ibaratnya begini, kita mau bilang sama anak-anak kita, kamu bukan pahlawan Indonesia karena kamu gak berjuang waktu perang melawan Belanda dan Jepang.
Kalau kalian perhatikan pernyataan ini, saudara, itu pernyataan bodoh. Mana bisa anak kita berjuang? Bahkan di saat itu dia belum lahir. Jadi saudara begini, gereja itu hadir karena Allah telah berfirman melalui para nabi dan para rasul. Kemudian gereja yang hadir itu membukukan firman yang sudah ditulis itu ke dalam satu buku yang utuh yang disebut sebagai kitab suci atau Alkitab. Nah, kalau demikian, mana yang lebih berotoritas? Tentu firman, karena gereja adalah pelayan firman, terutama firman yang sudah diwariskan, yang kemudian dibukukan oleh gereja. Ini bukan berarti gereja menjadi lebih berotoritas dari firman hanya karena gereja yang membukukan itu. Ingat, firman bukan dibuat oleh gereja. Firman itu adalah Allah. Kitab suci itu dibuat, lebih tepatnya diteguhkan oleh gereja. Kenapa saya pakai kata diteguhkan? Karena banyak manuskrip palsu yang muncul di awal mula-mula Kristen, sehingga gereja harus membuat ketetapan dan meneguhkan mana manuskrip yang benar-benar firman Allah yang berguna bagi gereja dan mana yang bukan, itu dibuang. Nah, jadi saya kira dan saya harap sampai di sini jangan ada lagi orang Katolik Roma mau berbangga hanya karena lewat mereka lah kitab suci itu ada. Kitab suci bukan firman. Dan ingat, berbangga dengan fakta itu adalah memalukan, karena tadi seorang ayah nggak bisa meremehkan anaknya yang lahir tahun 95 karena anaknya tidak berjuang untuk Indonesia di era tahun 45. Karena nggak ada yang tahu bagaimana yang akan terjadi kalau seandainya anaknya itu lahir di tahun 45. Bisa aja dia menjadi pejuang. Jadi mengatakan, oh kenapa Protestan itu nggak menghormati Katolik? Kan Katolik yang membuat kitab suci. Lah bagaimana bisa itu terjadi? Bagaimana Protestan punya kesempatan? Dia belum ada. Firmanlah yang harus menjadi titik tolak, bukan pusat gereja di mana. Ya, selama dia Kristen, dia bukan Katolik, tapi dia itu mentaati firman Tuhan, 66 kitab yang berisi firman Allah itu, ya, maka dia harus dihargai sebagai orang yang diselamatkan. Saya pun pribadi melihat orang-orang Katolik yang memegang teguh ajaran yang benar sesuai Alkitab, meskipun dia tidak masuk gereja Protestan, tapi dia beriman pada ajaran yang benar dari kitab suci, hidup yang baik. Saya sangat menghargai dia dan saya meyakini dia orang diselamatkan. Jadi saya kira tidak perlu lagi kita mau sok menjadi lebih benar. Dan sekali lagi, apa yang membuat saya dibahas di Dikasih Channel kan itu kan karena saya mengatakan saya kurang setuju kalau segala perpecahan yang ada di gereja hari ini dikatakan itu karena salahnya Protestan tanpa introspeksi diri dari Katolik sendiri. Itu kan pendapat kan, bisa aja dong saya berpendapat kan. Tapi kalaupun pendapat saya benar, fakta ya begitu kan, oke kan, nggak perlu dipermasalahkan sebenarnya. Kita tetap bersahabat kok. Tapi kalau mau membantah dengan cara menelarkan apa yang menjadi pendapat Anda, silakan juga kok, ya kan? Biar kita menjadi Kristen yang sehat, yang bertumbuh dalam pemikiran kritis dan tidak mudah diumbang-ambingkan oleh rupa angin pengajaran. Sekian video saya, Tuhan memberkati.